Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Pada video kali ini kita masuk tema keempat, sehat itu penting. Subtema kedua, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Pembelajaran keempat. Alhamdulillah ya, kita masuk ke tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, dengan mencari tahu, siswa dapat menggambarkan pelaksanaan pengambilan keputusan dalam pemilihan ketua RW sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dengan kegiatan mencari tahu aktivitas manusia, siswa dapat mengidentifikasi aktivitas manusia dalam upaya pembangunan sosial budaya dengan benar. Ya, itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Pengambilan keputusan secara demokratis. Indonesia adalah negara demokrasi. Jika ada permasalahan warga, maka dapat diselesaikan melalui pengambilan keputusan bersama atau istilahnya dengan musyawarah mufakat. Salah satu pengambilan keputusan bersama adalah pemilihan ketua RW. Nah, dalam pemilihan ketua RW, kita memiliki tata cara pemilihannya loh. Tata cara pemilihan ketua RW. Yang pertama, dibentuklah panitia pemilihan ketua RW. Nah, dalam pembentukan panitia ini pasti mesti ada ketua penyelenggara pemilihan ketua RW, sekretaris, bendahara, ataupun yang dibutuhkan lainnya. Kemudian dibuka deh pendaftaran calon ketua RW kepada panitia. Yang ketiga, penyelenggaraan pemilihan ketua RW. Pemilihannya harus berdasarkan luber-jurdil. Langsung, luber atau luber, langsung, umum, bebas, jurdil. Jujur, adil. Ada rahasia juga nih. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Luber-jurdil. Nah, kemudian kalau sudah kepilih, baru deh pelantikan ketua RW yang baru. Yap. Dalam pengambilan keputusan bersama diharapkan adanya peran serta dari seluruh anggota masyarakat. Peran serta masyarakat merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga. Pengambilan keputusan bersama dilakukan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat. Selain pemilihan ketua RW, ada lagi kegiatan yang lain ya, kayak tadi tuh ya, memilih ketua RT atau RW, menentukan jadwal siskamling, menentukan jadwal gotong royong, atau apabila ada masalah di lingkungan sekitar bisa dimusyawarahkan. Misalnya ada terjadi selisih paham antar tetangga, terus ada tetangga yang melanggar aturan gitu kan, dimusyawarahkan gitu. Contoh peran serta dalam keputusan bersama di masyarakat. Kita ikutin pemilihan ketua RT atau RW kalau sudah cukup umur ya. Terus kalau belum cukup umur atau belum boleh memilih RT RW, amati jalannya pemilihan tersebut. Terus kamu laporin pelanggaran yang terjadi saat pemilihan. Misalnya ada yang curang, ada yang ngasih amplop serangan fajar biar kepilih gitu kan ya. Lanjut. Nah, dalam musyawarah tentu kita mesti berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Interaksi sosial ya, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial. Mengikuti wajib belajar 9 tahun. Turut serta dalam organisasi masyarakat. Mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. Nah, kalau yang nomor 1, pasti ini formal ya. Formal tuh dalam arti kata di sekolah dasar. Berarti kalau 9 tahun, SD dan SMP minimal. Tapi masyarakat sekarang, kalau nggak kuliah, kurang sedep rasanya gitu ya. Nah, jadi kalian juga mesti semangat dalam menempuh pendidikan. Itu untuk membangun pembangunan sosial
di Indonesia. Selain ikut belajar secara formal, kalian juga harus turut serta dalam organisasi masyarakat. Kalau misalnya di masyarakatnya ada remaja Islam, boleh ikutin. Atau di masyarakatnya ada Karang Taruna, kalian bisa ikut, silakan ikutin. Nah, tapi juga jangan sampai lupa waktu dalam berorganisasi, jangan sampai lupa keluarga gitu ya. Pengalaman. Nah, yang ketiga, mengikuti pelatihan keterampilan. Selain formal, belajar formal, terus juga ikut organisasi masyarakat, kalian juga mesti punya skill yang unik yang bisa bernilai guna di masyarakat. Kayak menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. Nantinya hal tersebut bisa berguna di kehidupan kalian gitu. Sikap yang dikembangkan melalui interaksi dengan lingkungan sosial, sikap toleransi, tentu ya harus memiliki toleransi terhadap berbagai perbedaan di masyarakat. Jangan sampai perbedaan menimbulkan perpecahan. Justru perbedaan adalah sarana kita untuk saling melengkapi satu sama lainnya. Yang kedua, sikap yang harus kita kembangkan di lingkungan sosial, merasakan empati. Apa sih empati? Merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kita ngerasain kalau ada orang lain yang sedang sakit. Aduh, sahabatku lagi sakit. Jadi merasa sakit dan menjenguk sahabatnya tersebut atau tetangganya tersebut misalnya. Dan sikap yang dikembangkan di lingkungan sosial adalah menghargai perasaan orang lain. Memang kita punya perasaan, kita punya keinginan, tapi jangan sampai melukai perasaan orang lain. Kalau sudah melukai perasaan orang lain, kita juga mesti minta maaf gitu. Dan sikap selanjutnya, peduli terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Gimana sih kondisi masyarakat kita? Apakah ada masalah? Kalau misalnya terlihat banyak sampah ataukah terlihat banyak hewan liar, kita mesti peduli bagaimana kita bersihkan sampahnya, atau kita minta ketua RT atau RW untuk bikin aturan jangan buang sampah sembarangan, atau jangan membuat hewan peliharaan dilepas misalnya seperti itu. Yap. Dalam melakukan interaksi sosial, sebaiknya kamu memilih lingkungan sosial yang baik. Inti daripada kehidupan kita adalah memilih lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik akan menjadikan dirimu pribadi yang baik juga. Karena lingkungan itu tercermin ya, kebaikan pada diri kita. Tantangan belajar kita kali ini. Tanyakanlah kepada orang tuamu hal-hal berikut. Atau jangan-jangan kamu sudah tahu ya, siapa sih nama ketua RW di daerah kamu? Siapa nama Pak RW-nya? Bagaimana cara pemilihan RW di daerahmu? Apakah sudah pakai musyawarah atau yang sudah seperti Pak Guru bacakan tadi ya? Terus, bagaimana pelaksanaan pemilihan ketua RW di daerahmu? Perjalanannya maksudnya tata caranya bagaimana ya? Oke. Yang kedua, sebagai seorang siswa, apa yang dapat kamu lakukan untuk pembangunan sosial budaya di Indonesia? Coba kamu jelaskan. Tadi juga sudah Pak Guru bacakan tuh sebagai siswa. Kita membangun sosial budaya di Indonesia itu seperti apa? Tulis ya jawabannya di kolom komentar. Terima kasih. Tetap semangat dan merdeka. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.